Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas senyum dengan saya Gunawan. Masih di seputar psikotes teman-teman. Tapi kali ini kita membicarakan tentang menggambar orang. Jadi ada sama seperti video sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal menggambar. Jadi untuk soal psikotes ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum kita masuki materinya, jangan lupa teman-teman subscribe kelas senyum, lalu like dan share video ini agar saya semakin semangat untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita masuki, apa yang harus kita perhatikan, kita harus mengetahui apa sih tes menggambar orang ini atau Draw a Person, DAP singkatannya yang sering disebut itu DAP. Tes menggambar orang ini adalah satu jenis tes psikologi yang dikembangkan oleh Florence Genoud pada tahun 1926. Jadi beliau yang menciptakan pertamanya untuk tes ini. Setelah itu ada beberapa ada penerusnya untuk menyempurnakan tes-tes ini. Sampai sekarang tes ini digunakan untuk menilai kepribadian seseorang itu seperti apa dalam hasil gambar yang dibuatnya. Tips untuk mengerjakan DAP. Yang pertama, kerjakan masing-masing gambar dalam waktu rata-rata. Jadi biasanya foto soalnya biasanya pertanyaannya adalah gambarkan gambarlah seorang wanita, seorang pria, dan Anda. Seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan biasanya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menggambar 3 itu kita harus bagi waktu berapa jam untuk yang dikasih untuk menggambar ini. Jadi kalau untuk itu kita bagi, artinya kalau 1 jam 30 menit satu gambar harus selesai 25 menit. Jadi 15 menitnya untuk koreksi lagi hasil gambar yang telah kita buat. Seperti itu teman-teman. Lalu tips yang kedua yaitu tambahkan ciri khas pada masing-masing gambar. Jadi gambar tadi adalah ada seorang laki-laki, ada seorang wanita, ada diri kita. Jadi ciri khasnya apa? Ditampilkan. Seorang laki-laki seperti apa? Apakah ada kumis, ada jenggot, badan tegap, dan lain-lain seperti itu. Kalau seorang wanita seperti apa? Mungkin pinggangnya lebih ramping, ada anting-anting, atau menggunakan jilbab, seperti itu teman-teman. Jadi gambarkan ciri khas masing-masing gambar. Jadi kalau wanita gambarkan pakaian wanita seperti apa, seperti itu teman-teman. Lalu tips mengerjakan DAP ini yang selanjutnya adalah gunakan prinsip keseimbangan. Jadi sama seperti video sebelumnya, keseimbangan untuk menggambar orang ini juga penting, sama juga. Artinya keseimbangan. Seperti apa? Badan besar artinya tangannya lebih besar juga, kakinya juga besar, kepalanya besar juga. Kalau badannya kecil artinya menyesuaikan, kepalanya lebih kecil lagi dari yang besar tadi, tangannya juga sesuai dengan bentuk badan yang besar tadi. Jadi jangan sampai badan besar, tangan kecil, atau kepalanya kecil. Tidak profesional teman-teman, seperti itu. Jadi detailkan gambarnya sesuai dengan kondisi
yang mau kita gambar, apakah kondisinya besar atau kecil, seperti itu teman-teman. Lalu gunakan prinsip kelengkapan anggota tubuh. Jadi pastikan yang kita gambar itu lengkap anggota tubuhnya. Ada kepala lengkap dengan rambutnya. Kalau laki-laki mungkin kita buat kumisnya biar lebih menunjukkan dia seorang laki-laki. Lalu bagian muka harus lengkap. Ada mata, artinya ada hidung, ada telinga, ada alisnya, ada mulutnya, seperti itu. Ya, mungkin mau tambahkan jenggotnya, silakan seperti itu. Ya, atau wanita mau ditampilkan menggunakan anting-anting, boleh juga. Jadi tentunya di badan, lalu ada leher, ada badan, ada tangan. Tentunya tangan ada 10 jari, ada kaki juga ada 10 jari, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi buat ciri khas, jangan lupa ciri khas tadi. Yang laki-laki ciri khasnya seperti apa, perempuan ciri khasnya seperti apa. Jadi jika menggambar diri sendiri, tambah ciri khas Anda. Contoh seperti, mungkin saya gemuk, atau saya kurus, saya tinggi, atau ada bekas luka, ada jerawat, atau ada tai lalat di bagian mana, di wajah ada tai lalat. Buat itu ciri khas kita. Jadi seperti itu. Lalu detail yang selanjutnya adalah aksesoris teman-teman. Apakah menggunakan jam, kacamata boleh, menggunakan gelang, dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Jadi gambar kita harus menggunakan prinsip kelengkapan, selengkap-lengkapnya kita gambar, seperti itu teman-teman. Gunakan prinsip detail. Jadi semakin detail apa yang kita gambar, semakin tinggi nilai kita. Gunakan prinsip kelengkapan anggota tubuh teman-teman. Jadi kelengkapan, contoh di bagian kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada rambut, ada di tangan, pastikan ada jarinya 10, di kaki ada jari 10. Jadi seperti itu, harus lengkap, semua harus lengkap, ada kaki, ada tangan, semua kita gambar. Jangan gambar setengah badan saja, jangan. Kita gambar lengkap semuanya teman-teman, seperti itu. Lalu ada tips yang selanjutnya yaitu gunakan prinsip detail. Detail seperti apa? Seperti tadi, mungkin kalau kepala sudah lengkap semuanya, kepala ada rambut, ada mata, ada telinga, sampai detail teman-teman, alis, bulu mata, seperti itu jangan ketinggalan. Jadi seperti itu. Jadi untuk jari tadi pastikan lengkap, ada tangannya, kalau bisa juga kelihatan ada kukunya juga, jadi detail. Jadi untuk menggambarkan tiga gambar tadi, yaitu detailkan juga wanita seperti apa. Wanita mungkin menggunakan anting-anting, menggunakan gelang, seperti itu. Laki-laki seperti apa, menggunakan cincin atau menggunakan jam tangan. Kita untuk menggambar kita juga seperti itu, tampilkan ciri khas kita seperti apa. Apakah kita gemuk, apakah kita kurus, apakah kita ada bekas luka, apakah kita ada tai lalat. Gambarkan ciri khas kita teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pastikan detail gambar ini sangat detail kita gambar. Semakin detail kita gambar, semakin tinggi nilai kita teman-teman. Oke, untuk detail menggambar orang ada beberapa hal yang menjadi penilaian. Jadi satu-satu kita bahas teman-teman. Di bagian kepala. Jadi kepala ini apabila kita mengabaikan
gambar di bagian kepala ini dapat dikatakan sebagai orang yang menarik diri dari sosial. Jadi kita apabila gambar kita tidak terlalu detail di bagian kepala, itu dianggap kita tidak terlalu cenderung berjiwa sosial. Seperti itu teman-teman. Lalu ada mata. Di bagian mata ini apabila kita melakukan gambar yang menguatkan di bagian mata, cenderung penilaiannya adalah orang yang mencoba mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar. Jadi semakin detail kita gambar matanya, semakin cantik gambar matanya, itu merupakan menggambarkan kita mencoba mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar. Lalu bibir. Gambar bibir, apabila gambar bibir yang tebal atau penekanan pada gambarnya tersebut pada bibir merupakan simbolis kebutuhan berkomunikasi atau keinginan untuk menonjol di lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi apabila kita terlalu detail di bagian bibir. Lalu bagaimana dengan leher? Jadi di bagian leher ini penekanan gambarnya pada bagian leher merupakan simbol bahwa kita itu merasa cemas atau terkekang terhadap hal-hal tertentu yang belum diselesaikan. Apa yang dicemaskan perlu dihubungkan dengan objek-objek lain dari keseluruhan gambar, seperti itu. Lalu bagaimana dengan badan? Jadi gambar badan yang sederhana, hanya kotak saja, biasa saja, seperti itu, tidak terlalu menggambarkan bentuk tubuh seperti apa, itu menunjukkan sikap kekanak-kanakan yang belum dewasa. Jadi apalagi bila gambar orang dewasa dengan lebih kompleks, lengkap dengan aksesoris, misal dasi atau perhiasan lain yang ada di badan, seperti itu, menunjukkan simbol bahwasanya orang tersebut ingin sukses dalam bekerja atau menampilkan status sosial lebih tinggi dibandingkan keberadaan saat ini. Jadi contoh lain yang ada di badan itu, contoh menggunakan cincin, mungkin menggunakan jam atau gelang, seperti itu. Ya, jadi merupakan kebutuhan akan harta tadi. Sekali lagi, perhatikan kemenonjolan dari subjek-subjek yang kita gambar tersebut. Lalu bagaimana dengan bahu? Jadi bahu ada juga penilaiannya, ada nilainya. Jadi bahu menunjukkan bahwasanya orang yang menggambar tersebut memiliki kekuatan fisik. Penguatan pada bahu menunjukkan kita suka beraktivitas fisik, seperti itu. Jadi semakin kecil bahu yang kita gambar, artinya tidak suka atau menghindari aktivitas fisik kalau kecil dari bahu yang digambar. Lalu bagaimana dengan lengan? Tangan memegang peralatan tertentu dapat diartikan kita adalah orang yang aktif atau ringan tangan. Jadi apabila gambar tersebut ada memegang sesuatu, apakah gambar memegang pena, gambar pegang menggambar tersebut ada pegang plastik atau apa seperti itu bawaan, itu menggambarkan kita ringan tangan. Jadi apabila kita kepalan tangan atau tangan kita mengepal dapat berupa dendam. Jadi jangan buat gambar yang mengepalkan tangan, teman-teman. Itu menggambarkan kita dendam, ya, atau dorongan kuat untuk menyelesaikan sesuatu. Terus tangan yang disembunyikan. Jadi mungkin kita beranggapan susah menggambar, jadi kita buat gambar disembunyikan di belakang atau di dalam saku, ya. Diartikan tuh kita tertutup. Dapat pula diartikan sebagai situasi konflik. Jadi jangan
menggambarnya tertutup seperti itu. Jadi harus lengkap, ada tangan, ada jari, semua seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan kaki dan tungkai? Jadi kaki adalah simbol bergerak, kestabilan, kekuatan kita dalam lingkungan sekitar. Jadi semakin kokoh kaki, yang semakin bagus kaki yang kita gambar, semakin detail kaki yang kita gambar, itu menunjukkan kestabilan kitanya terhadap lingkungan sekitar. Jika kita menggambar kaki, dapat diartikan maksudnya jika kita tidak menggambar kaki atau cuma setengah kita gambar, dapat diartikan dia kurang nyaman dengan situasi saat ini. Jadi kita kurang nyaman kalau kita hanya menggambar setengah saja, itu artinya. Ya. Jadi perhatikan kaki itu harus dilakukan. Tapi apabila kaki yang kita gambar itu beraktivitas, contoh loncat, berlari atau berjalan, menunjukkan kita adalah orang memiliki mobilitas tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan setiap bagian yang kita gambar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Jangan sampai sedikit salah menggambar membuat hasil dari psikotes kita sedikit. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja. Sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share video ini sehingga saya semakin semangat untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Itu saja teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.